Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah amma ba'du. Yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Mutawakkil Allah SHMM. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BHMAG. Yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Tajlis Umum, yakni Ibu Wahyu Lestari MPD. Yang saya hormati Ibu Kaprodi TBID, yakni Ibu Mangfirotul Hamdiyah MPD. Dan yang saya hormati dosen pengampu psikologi pendidikan, yakni Bapak Ahmad Rizamul Hikam MPD, beserta teman-teman yang saya cinta sayangi. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar psikologi pendidikan yang terdiri dari 4 materi, yaitu pengertian psikologi pendidikan, pokok-pokok bahasan psikologi pendidikan, dan tujuan serta fungsi psikologi pendidikan. Yang terakhir ialah manfaat pembelajaran psikologi pendidikan. Yang pertama itu ialah pengertian psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah suatu cabang ilmu yang mengkhususkan pada cara memahami pengajar maupun pembelajar terhadap kejiwaan di dalam dunia pendidikan, dalam kegiatan pembelajaran, pengembangan kurikulum, serta evaluasi dan layanan konseling, serta beberapa kegiatan utama dalam pendidikan terhadap peserta didik maupun pendidik itu sendiri. Baik, yang kedua yaitu pokok-pokok bahasan psikologi pendidikan. Secara mendasar yang dipelajari dalam bidang psikologi pendidikan adalah keseluruhan tingkah laku yang ditimbulkan dan ada dalam praktik pendidikan serta bentuk-bentuk perilaku, dan yang menjadi bagian dari upaya memahami tingkah laku seperti itu yaitu hakikat manusia dan perkembangannya, keragaman dan latar sosial yang dimiliki, motivasi dalam pembelajaran, dan dalam pengelompokan kelas. Selanjutnya yang ketiga ialah tujuan dan fungsi psikologi pendidikan. Tujuannya di sini ada 5, yaitu yang pertama, memahami bentuk dari gejala yang dialami siswa dari sikap dan tingkah laku. Seperti anak berkebutuhan khusus, pastinya di sini memerlukan cara belajar yang efektif agar mereka bisa memahami serta memperoleh pembelajaran yang akurat serta dapat dimengerti. Baik, yang kedua yaitu memahami kemampuan yang dimiliki serta potensi siswa dalam pembelajaran. Maksudnya di sini itu sebagai guru harus memahami potensi yang dimiliki oleh siswanya. Terus yang ketiga, membantu siswa mengembangkan berbagai jenis kemampuan serta potensi yang dimiliki dalam proses pembelajaran, seperti keterampilan dalam menulisnya, membaca. Kan setiap siswa memiliki kemampuan tersendiri, seperti itu. Selanjutnya yang keempat yaitu memahami bagaimana potensi belajar siswa dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan yang efektif. Yang kelima yaitu membantu siswa dalam menyelesaikan suatu program pembelajaran sehingga dengan begitu guru bisa memahami tentang apa kesulitan yang dialami oleh siswa tersebut serta potensi-potensi yang dimiliki dalam pembelajaran tersebut. Selanjutnya yaitu fungsi psikologi pendidikan. Fungsi psikologi pendidikan adalah sebagai suatu proses perkembangan peserta didik dalam proses pembelajaran serta mengarahkan cara bagaimana siswa belajar dengan baik dan bagaimana petunjuk agar guru atau dosen tersebut mengajar dengan baik pula dalam pengelolaan proses belajar mengajar dalam lingkup pendidikan. Yang terakhir yaitu
Manfaat mempelajari psikologi pendidikan. Di sini manfaatnya yaitu sebagai landasan yang berperan penting dalam pengembangan teori dan praktik pendidikan, pengembangan kurikulum, sistem perkembangan dan penilaian, dan tujuan menentukan berbagai faktor serta teori psikologi yang berkaitan dengan penelitian yang diperoleh melalui metode ilmiah dalam rangka mencapai efektivitas proses pendidikan. Baik, sampai di sini presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.